Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sayang yang ibu banggakan, mari kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Muktamarah. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap tetap di rumah, tetap sehat dan tetap belajar. Belajar dari rumah jangan sampai mengurangi semangat belajarmu, sebab tugas utamamu adalah belajar, belajar, dan belajar. Tetap patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, saling menyayangi dengan keluarga dan teman-temanmu. Anak-anak, sebelum ibu menyampaikan materi, baiklah kita awali pertemuan ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anakku, dengan bacaan Fatihah tadi, semoga Allah meridhai kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Dua poin yang ibu sampaikan pada pertemuan ini yaitu satu, kriteria penilaian, dua, kemudian baru masuk materi. Kriteria penilaian ini sekaligus untuk kelas 9 sebagai kriteria kelulusan. Di antaranya ibu menerapkan satu, nilai kognitif atau nilai pengetahuan yang bisa diambil dari penilaian harian, tugas-tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun. Kemudian yang kedua yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan yaitu keterampilan kalian dalam misalnya menulis laporan hasil percobaan, menulis cerpen, menulis puisi, menulis pidato, bahkan berpidato atau berbicara dalam diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu nilai sikap. Sikap yaitu antusias kalian dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu mempengaruhi penilaian. Baik, untuk yang pertama, poin yang pertama sudah ibu sampaikan. Berikut poin yang kedua, bab 1, LKSmu dibuka halaman 2. Halaman 2 yaitu melaporkan hasil percobaan dengan KD 3.1, kompetensi dasar 3.1. Sudah menemukan anak-anak? Nah, 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Halaman 2, KD nomor 3.1. Kemudian KD ini dijabarkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di dalam LKSmu itu tidak ada, tapi di RPP Ibu ada. Saya bacakan supaya tidak kemana-mana ya anak-anak. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1. Setelah pelajaran ini minimal kalian mengetahui ciri-ciri laporan percobaan. Yang kedua, 3.1.2, mengidentifikasi laporan percobaan. Nah, demikian indikator pencapaian kompetensi. Kemudian mengenai pengertian laporan hasil percobaan. Melaporkan artinya dari kata dasar lapor, artinya memberitahu, memaparkan, menjelaskan. Hasil artinya perolehan. Percobaan di dalam LKSmu itu bisa dibaca persepsi. Percobaan adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk menemukan sebuah penemuan baru melalui eksperimen. Nah, perkembangan arti percobaan berikutnya bisa dimaksud atau diartikan eksperimen atau hasil praktikum, hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil atau observasi. Itu makna yang lebih luas. Materi ini perlu kita bahas. Mengapa? Alasannya tentang laporan eksperimen
penelitian, praktikum itu sering ditugaskan oleh guru baik tingkat MTS, tidak hanya MTS saja, tapi tingkat MA, bahkan kalian nanti kuliah juga akan mendapatkan tugas tersebut setelah melakukan tugas eksperimen, praktikum, penelitian atau pengamatan. Nah, kamu membuat laporan. Nah, laporan itu disebut laporan percobaan. Jadi materi ini tidak hanya berguna untuk MTS saja, tetapi setelah MTS bahkan sampai kuliah S1, S2, S3 ataupun pasca sarjana pun masih bisa terpakai. Itu alasannya mengapa kita penting membahas materi ini. Nah, mengenai pengertian melaporkan hasil percobaan itu adalah kata kerjanya. Kemudian yang kita hasilnya disebut laporan hasil percobaan yang berupa kata benda. Karena laporan hasil pekerjaan itu berupa tulisan atau teks, maka sering ditambahi teks laporan percobaan atau teks laporan hasil percobaan. Jadi sebenarnya istilahnya saja yang berbeda. Melaporkan hasil percobaan, yang dilaporkan itu adalah laporan hasil percobaan. Pekerjaannya adalah melaporkan hasil percobaan karena berbentuk teks atau tulisan, maka sering ditambahi dengan teks laporan hasil percobaan. Nah, mengenai ciri-ciri, ya pengertian dulu ya. Yang disebut dengan teks laporan laporan percobaan, pengertian yaitu teks yang berisi informasi atau paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan atau apa tadi disebut eksperimen atau praktikum atau penelitian dan pengamatan. Saya ulang, teks laporan hasil percobaan adalah teks yang berisi informasi atau paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan atau eksperimen atau praktikum atau penelitian atau pengamatan. Nah, demikian pengaturan teks laporan hasil percobaan. Berikut ciri-cirinya apa untuk mengetahui teks tersebut itu laporan hasil percobaan atau bukan. Nah, beberapa ciri-ciri laporan hasil percobaan. Nah, ciri-cirinya LHP itu, L itu laporan, H itu hasil, P percobaan. Ibu mempunyai beberapa kata super supaya kalian lebih mudah untuk mengingat. Tapi kalau menjawab dalam teks jangan meniru kata-kata super ini, hanya sebagai teknik kalian untuk mudah untuk mengingat saja. Ciri-cirinya sebagai apa? Yaitu satu, harus berupa melaporkan hasil percobaan, melaporkan atau melaporkan HP. H itu hasil, P percobaan, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, 3, 4 itu ulang, nomor 2 itu mengandung kalimat fakta. Nah, fakta saya ambil huruf ta. Nah, ta. Kemudian kap, lengkap. Yang ketiga, yang keempat yaitu objektif. Kalau saya singkat menjadi tangkapo. Nah, tangkapo itu terdiri dari 3 ciri. Ta itu berisi fakta, kap artinya lengkap, O artinya objektif. Berarti sudah mendapat berapa fungsi LHP, laporan hasil percobaan anak-anak? 4. 1. Melaporkan hasil percobaan, melaporkan HP ini. Yang kedua, 3, 4 yaitu tangkapo. Ta itu mengandung kalimat fakta, kap itu lengkap, O objektif. Nah, itu ciri yang 1, 2, 3, 4. Ada lagi ciri yang kelima, 6, 7 sampai 12. Nah, ini supaya memudahkan. Nomor 5 itu pilu menguji. Nanti kalau menulis dalam teks jangan pilu menguji anak-anak. Ini hanya sebagai jurgan atau apa itu? Kata-kata super untuk mudah mengingat. P itu percobaan, ilmiah, U untuk menguji sesuatu,
percobaan ilmiah untuk menguji sesuatu. Jadi pilu menguji itu singkatan dari percobaan ilmiah untuk menguji sesuatu. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 12 sampai 12 Ibu punya singkatan super. Tujuan, mempunyai tujuan. Saya ulang, itu judul, itu tujuan, bahan, alat, proses atau langkah-langkah, bersistem, mempunyai sistem atau urutan tertentu, kemudian simpulan, yang terakhir menarik. Ya, kata sumbernya yaitu proses simpan, yaitu judul, tujuan, bahan, alat, prosedur atau langkah-langkah, sistematis, simpulan, dan yang terakhir yaitu menarik. Nah, itu adalah fungsi dari ciri-ciri LHP atau laporan hasil percobaan. Berarti ada berapa anak-anak? 12. Tapi tadi yang paling mudah ya tangkapo, yaitu mengandung kalimat yang fakta, lengkap, dan objektif. Tambah lagi yaitu pilu menguji, percobaan ilmiah untuk menguji sesuatu. Kemudian 6, judul, tujuan, bahan, tadi prosedur, langkah-langkah, sistematis, simpulan, dan menarik. Ya, baik. Kemudian berikut, apa sih fungsi dari laporan hasil percobaan? Ya, fungsi laporan hasil percobaan ini punya fungsi yaitu sebagai informasi kepada orang lain, kemudian sebagai bukti melakukan suatu pekerjaan atau sebagai melaporkan suatu pekerjaan tadi, kemudian dokumentasi sebagai pemecahan masalah, pertanggungjawaban, atau saya mempunyai kata sumber, info, buku, masa tanggung. Ini adalah fungsi laporan hasil percobaan. Info, buku, masa tanggung. Info mengandung info, kemudian fungsi yang berikutnya yaitu sebagai bukti melakukan tugas, sebagai dokumentasi, memecahkan masalah, masa tanggung, pertanggungjawaban. Itu adalah fungsi LHP atau laporan hasil percobaan. Nah, dari semua itu apa sih tujuan utama membuat laporan hasil percobaan? Nah, tujuan utama membuat laporan hasil percobaan yaitu melaporkan hasil percobaan secara sistematis, objektif, dari hasil pengamatan atau praktikum untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi laporan hasil percobaan, bagaimana caranya untuk mengklasifikasi, yaitu A. Kamu harus mengetahui struktur teks laporan. Nah, mengenai struktur teks laporan kita bahas pada pertemuan mendatang. B. Memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen atau pengamatan yang telah dilakukan, tidak berdasarkan perasaan sendiri, tetapi berdasarkan penelitian, eksperimen, pengamatan yang telah dilakukan. Demikian anak-anak mengenai materi melaporkan hasil percobaan atau laporan hasil percobaan atau teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat, dan untuk tugas kalian kerjakan LKS halaman 4, tugas individu nomor 1 sampai 5. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Nah, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi dalam video di studio MTS Nahdlatul Muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.